فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah. Seperti biasanya, matan yang selanjutnya dari matan Jurumiyah disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Naam. Ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai tanda rafa' pengganti dhammah yaitu al-wawu, kita akan menjelaskan sedikit tentang mulhaqat biar nanti antum paham dan tidak gagal paham. Mulhaqat itu adalah isim-isim yang diikutkan. Diikutkan i'rabnya seperti isim tersebut. Jadi mulhaqat itu adalah dari kata al-haqa yulhiqu ilhaqan, diikutkan. Jadi mulhaq itu diikutkan. Diikutkan i'rabnya seperti isim-isim tersebut. Bisa musanna, bisa jamak mudzakkar salim, bisa jamak muannas salim. Diperhatikan dulu. Al-mulhaqat yang ma'ruf yang masyhur ada 3. Mulhaqun bil musanna, diikutkan seperti isim musanna i'rabnya, atau mulhaqun bil jama' muannas salim, diikutkan i'rabnya seperti jamak muannas salim, atau mulhaqun bil jama' mudzakkar salim, atau diikutkan i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim. Definisinya sudah kami sebutkan sebelumnya, cuman sekarang anak uraikan biar antum enggak bingung menghafalnya. Kita awali dari mulhaqun bil musanna. Mulhaqun bil musanna definisinya adalah kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Setiap isim yang bentuknya seperti isim musanna, bentuknya seperti isim musanna, akan tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Termasuk syarat musanna itu punya mufrad, ya enggak? Contohnya az-zaidani, berapa zaid? 2. Zaidun dan zaidun. Ada mufradnya enggak? Berarti nanti kalau ada isim bentuknya seperti musanna tapi enggak punya mufrad, itu berarti bukan musanna tapi mulhaqun bil musanna. Contohnya ini, abawani. Abawani di sini bukan abun wa abun, bukan, tapi yang diinginkan abun wa ummun. Paham? Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Dalam hadis itu yang diinginkan bapak dan ibu atau bapak dan apa? Bapak dan ibu. Berarti mulhaqun bil musanna. Paham? Mufradnya enggak ada. Tapi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan untuk abawani ini dirinci. Kalau ada orang yang bertanya, hal abawani musanna atau mulhaq bil musanna? Al-jawab fihi tafsil. Kata beliau. Jawabannya dirinci. Idza aradta biqaulika abawani abun wa abun fa huwa musanna. Kalau yang antum inginkan abawani ini bapak dan bapak, dua bapak, maka musanna. Wa idza aradta biqaulika abawani abun wa ummun fa huwa mulhaqun bil musanna. Paham? Kalau yang antum inginkan itu abun wa ummun, bapak dan ibu, berarti dia mulhaq bil musanna. Bisa dipahami? Naam. Contoh yang kedua, aswadan. Dahulu Rasulullah SAW itu seringkali dan bahkan dinukilkan dalam hadis beliau mengatakan aswadan. Aswadan apakah hitam-hitam 2? Aswad wa aswad? Bukan, aswadan itu ma' wa tamr.
kurma dan air. Berarti aswadan bukan aswad wa aswad. Berarti enggak punya mufrad kan? Nah, di sini berarti tamrun wa ma'un yang diingin aswadan. Aswadan mulhaq bil musanna. Contoh yang lain. Qamaron. Kadang-kala asy-syams wal qamar digelari qamaron. Bukan 2 bulan tapi qamarun wa syamsun. Itu namanya apa? Mulhaqun bil musanna. Bentuknya seperti musanna tapi tidak terpenuhi apa? Syaratnya. Karena syarat musanna di antaranya harus punya mufrad. Paham? I'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya persis seperti musanna. Tapi namanya bukan musanna tapi mulhaqun bil musanna. Insyaallah paham? Mudah? Kalau udah paham kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, mulhaqun bi jam'il muannas salim. Isim yang diikutkan dengan jamak muannas salim. Apa definisinya? Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannas salim wa lam yastawfi syurutahu. Setiap isim yang datang bentuknya seperti jamak muannas salim, bentuknya persis seperti jamak muannas salim, akan tapi tidak terpenuhi apa? Syaratnya. Termasuk syarat jamak muannas salim dia punya mufrad juga. Dia punya mufrad. Ulatun. Sekarang ulatun. Wa ulatul ahmali. Ulatun ada mufradnya enggak? Ulatun itu ada enggak? Enggak ada. Berarti dia mulhaq bi jamak muannas salim karena enggak punya mufrad. Ulatun muslimatun mirip enggak? Ulatun muslimatun mirip enggak? Mirip. Tapi dia bukan jamak muannas salim tapi mulhaqun bi jamak muannas salim. Diikutkan i'rabnya seperti jamak muannas salim karena ulatun maknanya sahibatun. Wa ulatul ahmali itu maksudnya adalah perempuan-perempuan yang hamil. Tapi ulat sahibat maknanya. Cuman ulat di sini ada mufradnya enggak Izam? Ulatun itu enggak ada. Berarti dia bukan jamak muannas salim tapi apa? Mulhaqun bi jamak muannas salim. Mafhum? Ada satu orang perempuan. Masmuki ya ukhti? Siapa namamu? Ismi Muslimatu. Muslimatu. Ada perempuan namanya Muslimat. Bentuknya jamak. Muslimat. Bentuknya jamak. Nah, satu orang badal. Nah, apakah muslimat ini jamak muannas salim atau mulhaq? Mulhaq jamak muannas salim. Paham ya? Nah, maksudnya bentuknya saja. Untuk i'rabnya tentunya sebagian mengatakan i'rabnya seperti jamak muannas salim, tapi sebagian mengatakan karena dia sudah menjadi nama, i'rabnya seperti apa? Seperti isim mufrad yang lainnya. Cuman secara zahir barakallahu fiik, bentuknya selama sama dengan jamak muannas salim tapi tidak terpenuhi syaratnya dikatakan mulhaq bi jamak muannas salim. Paham ya? Yang ketiga, mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Isim yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Definisinya apa? Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawi syurutah. Setiap isim yang datang bentuknya seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Ingat-ingat dulu pernah kami sebutkan, jamak mudzakkar salim termasuk syaratnya apa? Diambil dari mufrad yang mudzakkar. Itu pun apa syaratnya? Ima alam, ima sifat. Ima nama orang laki-laki atau sifat untuk apa? Untuk orang laki-laki. Paham ya? Naam. Selain itu enggak bisa. Itu pada asalnya. Beda dengan jamak muannas salim kemarin. Kalau jamak muannas salim bisa diambil dari mufrad mudzakkar, bisa diambil dari mufrad yang muannas. Mufrad muannas contohnya apa? Fatimatu. Jamaknya apa? Fatimatun. Paham? Kalau yang mufrad mudzakkar hammamun. Jamaknya apa? Hammamatun. Sakanun, sakanatun. Jadi jamak muannas salim tidak harus diambil dari mufrad yang muannas. Bisa diambil dari mufrad mudzakkar. Intinya alif dan ta apa kemarin? Tambahan. Ya enggak? Wa ma bi ta wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Ya kan kemarin? Tapi kalau jamak mudzakkar salim, kapan suatu isim bisa dijamak mudzakkar salim? Harus terpenuhi berapa syarat waktu itu? 2 syarat. Syarat pertama ayyakuna alaman limudzakarin aqilin. Nama untuk laki-laki yang berakal. Paham? Berarti kalau bukan nama orang seperti kursi, kursiyun. Bisa enggak? Kursiyuna. Enggak bisa, bukan nama orang. Walaupun mudzakkar bukan nama orang, syaratnya harus nama orang, berakal. Paham? Alamun limudzakarin aqil. Yang kedua,
sifatan li'alamin mudzakkar akil. Yang kedua ayakuna sifatan li'alamin mudzakkaran akil. Sifat untuk nama orang yang laki-laki yang berakal. Contohnya muslimun. Jaa muslimuna. Kenapa muslimuna bisa? Karena muslimun sifat. Sifat untuk orang, ya kan? Berakal kan? Contoh yang laki-laki yang berakal banyak. Muhammadun. Jaa al-muhammaduna. Paham? Nah, kalau antum jumpai kok ada isim bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi enggak terpenuhi syaratnya, di antaranya mufrad juga, maka dia mulhaqun bi jamak mudzakkar salim. Contohnya isruna. Isruna, salasuna, bilangan puluhan dari 20 sampai 90, isrun sampai tis'un. Mirip enggak dengan muslimun? Mirip. Mirip enggak dengan al-muhammadun? Mirip. Tapi apakah isrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, apakah dikatakan jamak mudzakkar salim? Tidak, tapi apa? Mulhaqun bi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Pertama, isrun sanasun nama orang bukan? Nama orang laki-laki bukan? Bukan. Sifat untuk nama laki-laki bukan? Bukan. Isrun sanasun punya mufrad enggak? Ada mufradnya? Isrun, salasun? Enggak ada. Paham? Kemudian karena enggak terpenuhi syaratnya, laisa lahu mufrad di antaranya, maka dia hanya i'rabnya sama persis cuman bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaqun bi jamak mudzakkar salim. Paham ya? Contohnya biar antum enggak bingung. Jaa isrun. Jaa isrun dikasih jaa misalkan. Jaa isruna taliban. Telah datang 20 pelajar. Jaa isruna taliban. Jaa fi'lun madhin mabniun 'alal fathi la mahallahu min i'rab. Isruna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaqun bi jamak mudzakkar salim. Jangan dikatakan jamak mudzakkar salim, mulhaq. Paham caranya gitu ya? Taliban tamyiz. Ya, sudah kita lewati kaidahnya kan? Al-ism al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Isim mansub datang setelah adad tamyiz. Mafhum? Naam. Bisa dipahami insyaallah? Ahlun kan punya mufrad Ustaz. Naam, dia mufradnya ahlun, ada ahlun wa ahlun wa ahlun. Para keluarga. Cuman kan bukan nama ahlun. Nama laki-laki bukan? Bukan. Sifat untuk nama laki-laki bukan? Bukan. Laisa alaman wala sifatan mudzakkar. Bukan nama, bukan sifat untuk mudzakkar. Sehingga dia tidak masuk dalam jamak mudzakkar salim tapi ahlun mulhaqun bi jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain apa? Aradun. Min sab'in aradin, ya kan? Min sab'i aradin. 7 lapis bumi. Aradin, aradun, aradin. Aradun dia mungkin punya mufrad ardun. Tapi kenapa enggak dikatakan jamak mudzakkar salim? Ardun, apakah nama orang laki-laki? Bukan. Apakah ardun ini adalah sifat untuk nama orang laki-laki? Bukan juga. Walaupun dia punya mufrad, enggak terpenuhi syaratnya, maka aradun bukan termasuk jamak mudzakkar salim tapi apa? Mulhaqun fi jamak mudzakkar salim. Mudah insyaallah ya? Mudah. Antum intinya dihafalkan definisinya, dibayangkan dengan cara yang sempurna, dipahami, kemudian dipraktekkan dengan i'rab. Jadi kalau ada yang enggak paham bisa tanyakan nanti. Mulhaq itu mudah sekali. Tinggal antum lihat definisinya, cocokkan bener enggak? Seperti itu nanti baru diterapkan. Karena kalau kita perhatikan benar memang. Abawani itu biasanya abun wa ummun gitu loh. Bukan dua bapak, berarti mulhaq gitu loh. Aswadan bukan dua hitam, bukan hitam-hitam dua jumlahnya bukan, tapi ma' wa tamr, kurma dan air. Ya kan? Berarti bukan musanna. Karena kalau musanna itu misalkan contohnya apa? Qalaman. Berapa pena? 2 pena. Qalamun wa qalamun. Itu musanna. Tapi kalau aswadan, apakah aswad wa aswad? Bukan kan? Makanya bisa dipahami dari situ. Kemudian untuk masalah ulat ini kan artinya sahibat. Ulatun, ada enggak mufradnya? Ulatun itu. Enggak ada juga. Kemudian isrun, salasun. Ini pertama, dia mirip dengan apa? Muslimun. Mirip enggak? Mirip. Tapi apakah isrun, salasun nama orang laki-laki? Bukan. Apakah sifat untuk nama orang laki-laki? Bukan. Apakah dia punya mufrad? Enggak juga. Makanya dia tidak terpenuhi syaratnya. Ini penting loh ya. Tidak terpenuhi syaratnya ini penting ini. Berarti kalau terpenuhi syaratnya ya berarti bukan mulhaq gitu loh. Sudah paham ya? Naam. Kalau sudah paham langsung kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini.
Ini sekedar melengkapi kemarin masalah mulhaq itu biar antum enggak bingung nanti. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah wa amal wawu fatakunu alamatan raf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salim wa ma humila alaih. Diperhatikan itu ya. Dan adapun wawu menjadi tanda rafa' pada dua tempat. Pada dua tempat. Pada jama' mudzakkar salim dan yang diikutkan padanya. Humila alaih apa artinya kemarin? Mulhaqun bihi, yang diikutkan dengannya. Ini namanya mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Paham? Naam. Kemudian apa kata beliau? Kita lihat, disimak baik-baik nanti biar enggak bingung. Nahwu wa yauma idin yafrahul mu'minun. Wa yauma idin yafrahul mu'minun. Syahidnya mana? Al mu'minun. Kita i'rab dulu. Wa yauma wawu atifah. Yauma dzarfuz zaman. Mansubun ala dzarfi az-zamaniyah wa mudhaf idin mudhaf ilaih. Yafrahu fi'il mudhari'. Al mu'minun fa'il. Al mu'minun apa? Fa'il. Ayo, antum matanya punya matanya. Kalau ada matanya disimak nanti biar tahu i'rabnya ya. Nah, jadi untuk matanya itu kan ada matanya itu. Jadi di matanya ada tulisannya nanti biar tahu i'rabnya yang mana. Al mu'minun nah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafihi apa? Al wawu niyabatan 'anid dhammah. Ingat-ingat. Kalau tandanya enggak asli jangan dikatakan wa alam rafihi dhammah, tapi niyabatan 'anid dhammah, pengganti dari dhammah. Bisa dipahami? Karena tandanya asli atau bukan itu? Bukan. Cabang, pengganti. Mafhum? Kemudian baru apa? Wanun. Apa wanun kemarin? Iwadun 'anit tanwin fi mufradihi. Bisa dipahami ya? Nah, pentingnya juga kita harus mengetahui yang namanya definisi jamak mudzakkar salim. Tapi kita selesaikan dulu yang mulhaq dulu. Contoh yang mulhaq wa na'am. Kemudian iyyakum minkum isruna sabirun. Iyyakum minkum isruna sabirun. Innya apa innya? Innya apa innya? Harfu syartin jazimun mabniun 'ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yakun. Nah, ingat-ingat. Penjazm dua fi'il mudhari'. Yang pertama dinamakan apa? Fi'lu syart. Ya kan? Yang kedua dinamakan apa? Jawab syart. Berarti antum lihat ayatnya itu in yakum minkum. Yakun fi'lu syart majzumun bi in wa alamat jazmihi as-sukun. Bisa dipahami? Naam. Kemudian dia perlu apa kira-kira ini? Naam ya. Yakun ini perlu apa Raihan? Perlunya apa perlunya? Fi'il biasanya perlu apa fi'il? Kalau normalnya perlu fa'il, tapi yakun ini kan enggak normal. Dalam artian dia keluar dari fi'il-fi'il yang lain, yaitu fi'il naqis ini karena yakun. Karena fi'il naqis dia perlunya apa? Isim dan khabar. Jadi antum jangan nyari fa'il, fa'ilnya mana jangan, tapi nyari khabarnya mana, isimnya mana. Paham ya? Kemudian di situ kalau kita perhatikan mana isimnya, mana khabarnya, barakallahu fi, kita katakan iyyakum minkum isruna sabirun. Isruna di situ sebagai apa? Marfu'. Nah, isruna. Isruna sebagai apanya? Isim muakhar. Isim muakhar. Isim yakun muakhar isruna di situ. Di matan ada gitu kan? Isruna itu isim muakhar. Punya antum ada juga matanya. Nah, itu semua matan sama. Jadi kalau ada matan mutamimah diambil aja itu. Nanti dilihat. Biar nanti antum tahu. Isruna di situ sebagai isim yakun muakhar, diakhirkan. Paham ya? Marfu'un wa alam rafi'i al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaqun bi jama' mudzakkar salim. Mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Paham ya? Nah, di matan ada contohnya kan itu? Di matan mutamimahnya ada enggak? Ada. Kalau matan jurumiyah enggak ada. Antum jangan buka matan jurumiyah. Matan mutamimah punya antum matannya, mutamimah. Nanti cari sana kalau ada diambil ya besok ya. Kalau lihatannya beberapa tempat waktu itu ada. Kalau ada diambil, kalau enggak ada bisa difotokopi karena penting untuk menyimak. Kalau di matan jurumiyah enggak ada. Paham? Nah, isruna mirip enggak dengan muslimuna? Mirip. Tapi bagaimana i'rabnya tadi? Isruna isim yakun muakhar. Marfu'un wa alamat rafi'i al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaqun bi jama' mudzakkar salim. Samirun na'at. Na'at untuk isruna. Wa na'tun al-marfu' marfu'un mislahu.
atau marfu'un misluhu. Wa alam rafihi al-wawu niyabatan an dhammah li annahu jama' mudzakkar salim. Kalau sabirun jama' mudzakkar salim. Karena sabir sifat untuk apa? Untuk nama lelaki yang berakal. Bisa dipahami enggak? Nah, kalau sudah bisa dipahami, ana jelaskan lagi biar antum enggak bingung. Jadi jama' mudzakkar salim itu barakallahu fiik. Itu syarat pertama harus berasal dari mufrad yang mudzakkar. Tapi mufrad yang mudzakkar yang bagaimana? Pertama, ayyakuna mufradnya ini ya. Ayyakuna alaman li mudzakkarin aqilin. Dia itu nama untuk laki-laki yang berakal. Paham ya? Syaratnya itu. Jadi kalau ada mufrad mudzakkar kok enggak berakal, seperti apa contohnya? Qalamun, mudzakkar enggak qalamun? Mudzakkar, mufrad enggak? Mufrad. Bisa enggak? Qalamuna, bisa enggak? Enggak bisa, bukan nama orang. Syaratnya harus nama orang. Ada orang namanya Muslim. Ya muslimuna bisa. Zaidun, zaiduna bisa. Syarat yang kedua, yang bisa dijamak mudzakkar salim, yang bisa dibikin jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah na barakallahu fiik an yakuna sifatan li'alamin mudzakkarin aqilin. Paham ya? Nah, jadi syaratnya yang kedua adalah dia itu sifat untuk nama orang laki-laki yang berakal. Paham ya? Berarti kalau sifat untuk perempuan enggak bisa gitu loh. Muslimatun, muslimatuna bisa enggak? Muslimatuna gitu. Bisa enggak? Anas. Enggak bisa karena muslimatun sifat untuk perempuan. Dipahami? Kalau muslimun bisa, muslimuna sifat untuk apa? Nama orang laki-laki berakal. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Dua syaratnya penting sekali, dua syarat ini, karena kalau enggak sembarang isim mudzakkar itu bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Paham ya? Ada banyak isim mudzakkar yang tidak bisa dibikin. Kursiyun mudzakkar enggak? Mudzakkar berakal enggak? Enggak berakal. Nama orang bukan? Bukan. Enggak bisa kursiyuna, enggak bisa. Paham ya? Dua syarat tersebut dihafalkan. Nah, definisinya apa jamak mudzakkar salim? Kita lihat definisinya dulu. Jamak mudzakkar salim definisinya adalah madalla ala aksar min asnaini ma'a ziyadatin fi akhiri al-waw wan nun fi halat rafa' awil ya wan nun fi halatai an-nasbi wal jarri. Jamak mudzakkar salim itu adalah suatu isim yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar. Ingat-ingat mudzakkar lo ya. Lebih dari dua mudzakkar. Bersamaan ada tambahan di akhirannya wawu dan nun ketika rafa' atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya, ana contohkan yang rafa' aja karena nasab nanti, jar nanti. Contohnya ja'al muslimuna. Ja'al muslimuna. Ja'a fi'lun madin mabniun ala fathi la mahalla min al-i'rab. Al muslimuna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi' al-waw, ini syahidnya. Al-waw. Takunu al-wawu alamatul rafa'. Wawu menjadi tanda rafa'. Tanda asli atau niyabah? Tanda asli atau niyabah? Niyabah. Wa alamatul rafi' al-wawu niyabatan. Itu lihat itu. Niyabatan an dhammah, pengganti daripada dhammah. Mafhum? Wa ala na'am li'annahu jama' mudzakkar salim. Bisa dipahami cara i'rabnya ya? Wan nun iwadun 'anit tanwin fi mufradihi. Pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Bisa dipahami? Nah, ini jelas sekali ya jamak mudzakkar salim. Jadi kalau ada isim menunjukkan lebih dari dua mudzakkar, ada tambahan wawu dan nun ketika rafa atau ya dan nun ketika nasab dan jar, maka dia adalah jamak mudzakkar salim. Yang nasab sudah kita lewati di jurumiyah dulu ya. Tapi i'rabnya nanti enggak masalah. Ra'aitu al-muslimina. Yang majrur marartu bil muslimina. Dengan ya semua itu kan. Nanti kita lewati. Biar antum enggak bingung, fokus dulu. Sekarang kita bahas tanda apa ini, Zam? Tanda rafa' dengan apa? Wawu. Asli atau tanda far'i? Far'i cabang, sehingga i'rabnya niyabatan 'anil dhammah. Mafhum? Naam. Kemudian kita ambil yang kedua pada al-asma' as-sittah. Dulu di jurumiyah namanya apa? Al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Naam. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuki iparmu. Di sini para ulama menjelaskan kenapa kok seringnya hamuki?
Hamuki karena yang diajak bicara perempuan, ipar laki-laki bagi perempuan itu adalah apa? Adalah istilahnya kalau dalam hadis adalah mautnya. Dibolak-balik pun boleh kata para ulama. Sekarang kita misalnya laki-laki punya istri, saudari istri bagi kita apa? Ipar. Itu juga sama istilahnya sebenarnya. Namanya aqrabuz zaujah. Paham ya? Kerabatnya istri. Nah, kalau hamuk di sini yang diinginkan adalah aqrabuz zauj, kerabatnya suami bagi istri tadi. Karena ki seringnya. Ki kan muannas. Iparmu wahai seorang wanita, berarti ipar laki-laki yang diinginkan, aqrabuz zauj. Paham enggak aqrabuz zauj? Kerabatnya suami. Seorang istri punya suami, nah saudara suami ini bagi istri tadi apa? Ipar. Itu yang diinginkan. Paham? Tapi dibolak-balik juga sama. Dalam artian hamuka pun boleh juga. Paham ya? Cuman definisinya aqrabuz zaujah. Paham enggak maksudnya antum? Jadi paham ya? Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya yang diinginkan hamuknya aqrabuz zauj. Bisa dipahami? Kerabatnya suami. Jadi ipar artinya. Paham ya? Ipar artinya. Fuka, mulutmu. Zumanin, orang yang memiliki harta. Hanuk. Nah, hanuk ini sebenarnya tidak khusus hanya kemaluan. Sebagian mereka menerjemahkan kemaluan, tapi maknanya adalah antum lihat dulu. Yang hamu dulu biar aman. Al-murad bil hamu huna ghairu aba'ihi wa abna'ihi. Ingat-ingat, yang diinginkan dengan hamu kerabat suami aqrabuz zauj ini bukan bapak-bapaknya dan anak-anaknya. Bapak suami mahram enggak buat istri kita? Apaan? Nah, bapaknya suami mahram enggak? Bagi istri kita mahram. Ya kan? Anaknya suami mahram enggak buat istri kita? Mahram. Bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan apa? Aqrabuz zauj, kerabatnya suami, saudara-saudara suami. Bagi istri itu ipar. Dibalik pun juga sama. Karena hamuki, ini loh yang jadi syahid ini, hamuki. Seringnya hamuki. Walaupun hamuka juga ada. Hamuki berarti kan ki kan kamu perempuan. Berarti aqrabuz zauj, kerabat suami itu ipar untuk istri. Al-maut bukan? Al-maut juga. Dibolak-balik pun sama. Paham ya? Syahidnya apa? Artinya ipar dah gitu aja biar enggak bingung antum. Paham ya? Cuman anu jelaskan ki ini lah. Hamuki kenapa? Kalau seringnya hamuki. Kalau hamuki berarti aqrabuz zauj, kalau hamuka aqrabuz zaujah. Dibalik aja. Mafhum? Nah, sekarang han itu apa han? Karena ada hadis yang lafadznya apa? Man ta'azza bid'awal jahiliyah fa'idzuhu bihani abihi wa la taknu. Barang siapa yang berbangga-bangga dengan seruan jahiliyah, perintahkan dia menggigit kemaluan bapaknya, jangan dikinayakan lagi. Bihani abi. Han itu kemaluan. Cuman ternyata maknanya bukan khusus kemaluan aja, lihat. Apa itu han? Ibaratun an kulli ma yustaqbah bihi dzikruhu minal aqwal wal af'al. Suatu ungkapan tentang perkara, setiap perkara yang dianggap jelek penyebutannya. Ya, kemaluan itu kan dianggap jorok kan, sebutan seperti itu kan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Itu makna han. Cuman kadang-kala digunakan untuk kemaluan tadi di antaranya. Ini untuk ngejek lah seringnya ya. Nah, di sini hanuk. Nah, barakallahu fiik, tambahan daripada al-asmaul khamsah. Di jurumiyah dulu enggak ada kan? Ditambahkan satu di mutanimah hanuk. Untuk pengertian yang umum tadi itu biar antum mudah memahaminya kemaluan. Paham ya? Nah, dalam hadis disebutkan itu kan, barang siapa yang bangga-bangga dengan seruan jahiliyah, perintahkan untuk menggigit kemaluan bapaknya, enggak usah dikinayahkan lagi. Paham ya? Nah, langsung terang-terangan gigit kemaluan bapakmu. Itu kalau bangga dengan seruan jahiliyah. Paham ya? Itu maksudnya jelek sekali gitu loh, perbuatan itu. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat contohnya di sini. Jaa abuka. Jaa fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla minal i'rab. Ya kan? Abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'i sittah. Dulu khamsah sekarang ganti sittah. Karena ada level kedua ini. Level kedua, ketiga, keempat sittah semuanya. Paham ya? Nah, walaupun nanti ada khilaf, sebenarnya masuk enggak hanu ini pada saudara-saudaranya itu. Itu nanti pembahasannya. Sekarang diikutkan yang umum dulu. Tanda rafa'nya apa tadi? Wawu niyabatan 'anid dhammah, pengganti dari dhammah. Kenapa? Karena dia termasuk al-asma' sittah. Wa huwa mudhaf, abu mudhaf. Wal kaf, ka ini wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Selesai.
Kami sengaja tidak menyebutkan syaratnya karena nanti ada pembahasan tersendiri. Syarat-syarat asma sittah. Apa saja syaratnya nanti akan kita lewati. Kita baca dulu sebagai penutupan di sini. Yang kedua adalah fil asma sittah. Pada isim-isim yang 6. Yang pertama ada apa Zam? Yang pertama Zam, wawu menjadi tanda rafa pada apa yang pertama tadi? Jamak mudzakkar salim dan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Yang kedua, wa fil asma sittah pada isim-isim yang 6. Ditambahkan apa 6 tadi? Hanuk. Nah, al-han. Karena nanti untuk han ini ada rincian tersendiri, cuma nanti aja kita ikutkan alurnya. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki, ya kan? Antum lihat tuh, hamuki. Ternyata punya anak yang syarahnya ini dibikin harokatnya 2, hamuka, hamuki. Memang bisa dua-duanya. Cuman antum harus bisa menafsirkan perbedaannya. Kalau hamuki berarti aqrabuz zauj yang diinginkan. Kerabat suami. Kerabat suami bagi istri kan ipar. Ipar juga. Nah, kalau hamuka berarti aqrabuz zaujah. Kerabat istri. Kita punya istri, saudari istri kita ipar bukan? Nah itu. Itu kalau hamuka bacanya. Paham? Kedua-duanya boleh. Wa fuka, wa hanuk. Hanuk dah kami jelaskan tadi ya. Wa dumalin nahwu qala abuhum. Qala arid qala. Na'am fi'lun madin mabniun al fathi la mahala min i'rab. Abuhum abu, Raihan abu. Qala abuhum abu fil fi'li marfu'un. Naam, wa huwa wal ha abuhum wal ha dhamirun fi mahall jarrin mudhafun ilaih. Al ha dhamirun muttasilun mabni adh-dhamm fi mahall jarrin mudhaf ilaih. Wal mim alamatul jam', alamatu jam'i dzukur harfun. Itu ada. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua perhatikan itu. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. La Yusufu lamnya ini dikenal dengan lamul ibtida. Dikenal dengan lamul ibtida. Paham ya? Lamul ibtida. Yusuf berarti apa? Nah, isim yang marfu setelah jatuh setelah lamul ibtida ya pastikan mutada. Yusuf mutadanya. Yusuf mutada marfu'un bil ibtida wa alam tarfi dhammah dhahira ala akhirih. Ya kan? Wa akhuhu wa atifah wa huruf ataf. Akhu ma'tuf ke Yusuf. Wal ma'tuf ala marfu'un misluhu. Nah, isim yang diikutkan dengan isim yang marfu itu dia marfu yang semisalnya. Nah, syahnya akhu. Berarti apa? Wa alam tarfihi akhu al-waw niyabatan an dhammah li'annahu minal asma'i sittah wa mudhaf laha dhamirun muttasilun mabniun al-dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham caranya gitu ya? Kemudian mana khabarnya? Ahabbu, itu khabarnya. Namanya ahabbu khabar mubtada' marfu'un bihi wa alam tarfihi dhammah dhahira ala akhirih. Ila abina ila harf jar. Abi ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi nanti sama juga termasuk asma sittah juga. Al ya niyabatan anil kasrah li'annahu min asma sittah wa mudhaf wan na dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mudah sekali ya ternyata ya. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik. Wa jaa hamuki. Boleh hamuki, boleh hamuka. Kalau hamuki berarti apa maknanya hamuki? Aqrabuz zauj, kerabat suami. Kalau hamuka berarti apa? Aqrabuz zaujah, kerabat istri. Mafhum? Naam. Wa hadza naam. Wa jaa hamuka atau hamuki. I'rabnya sama. Hamu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam tarfihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma' sittah wa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun al-kasri atau mabniun al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa hadza fuka. Wa hadza fuka. Ha litanbih. Dza ism isyarah mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, ya kan? Fuka, fu. Khabar mubtada marfu'un bihi wa alam tarfihi al-waw niyabatan 'an dhammah li'annahu minal asma'i sittah wa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa hanuk. Sebagian para ulama dalam syarah mereka mengganti dengan biar agak sopan wasturhanak gitu. Wasturhanak. Nah, kalau tiba-tiba hadza hanuka, kalau diinginkan kemaluan kan kurang tepat. Tapi sebagian mereka ketika maf'ul bih dibikin wasturhanak, tutuplah kemaluanmu.
Paham ya, seperti itu. Tapi kita ikuti alur sini dulu biar enggak bingung. Hanuk ini kalau diikutkan dengan hadza hanuk tadi ya berarti i'rab sama. I'rab sama dengan fu tadi. Wa innahu ladzu ilmin. Wawunya waw apa itu? Wawunya itu wawunya dikenal dengan waw haliyah yang menunjukkan dalam keadaan. Dalam keadaan waw haliyah berarti harfun mabni al fathhi lam i'rab. Innahu inna harfu taukidin wa nasbin. Nanti kita lewati dan dulu pernah kita lewati juga. Inna ini punya saudari atau tidak? Punya saudari. Fungsinya apa, Ishaq? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabni al fathhi la mahal i'rab wal ha' dhamirun muttasilun mabni al dhamm fi mahali nasbin ism inna. Ladu ilmin, lamnya lam apa? Lam ini dikenal lam muzahlaqah atau lam muzahlafah. Atau lam taukid. Sama. Lam taukid, lam muzahlaqah, muzahlafah. Lam ya harfun mabni al fathhi la mahal i'rab. Dzu marfu atau mansub dzu ini? Marfu sebagai apa? Khabar inna. Ingat-ingat yang pernah belajar jurumiyah, inna amalannya menasabkan isim rafa'an khabar. Berarti khabarnya marfu. Dzu khabar inna marfu'un wa alamat rafihi al-waw niyabatan 'an dhammah li'annahu min al-asma' sittah wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan seputar apa? Seputar wawu. Wawu menjadi tanda rafa' sebagai pengganti atau tanda asli zam pengganti sehingga ada lafaz niyabah pengganti. Paham ya? Mafhum? Kalau ada iskal ditanyakan, kalau sudah paham alhamdulillah, terkhususkan masalah mulhaq ini. Masalah mulhaq ini. Bagi kami mudah sekali, bagi antum kami harapkan juga mudah juga. Paham ya? Sehingga kalau ada iskal tanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.